Tapi saya tahu kok kapan orang meninggal. Kapan? Ya datang aja ke makam, ke kuburan. Saya tahu kapan tanggal pada meninggal itu. Bisa ya. Benar. Iya. Oke, ini ada pertanyaan ya Ustadz. Ustadz, apakah Allah mengampuni dosa seseorang yang telah berbuat syirik kepada Allah? Dan bagaimana cara taubatnya? Ya, dalam satu ayat memang Allah menyampaikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di ayat ini Allah memberikan semacam peringatan warning bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Ya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nah, ulama memberikan banyak tafsir pada ayat ini. La di sini bukan sesuatu yang tidak ada. Jalan lagi untuk bisa kembali. Nah, ulama memberikan tafsiran selama dia masih hidup. Dia menyesali akan perbuatan syiriknya. Dia bertobat kembali pada keimanan yang baik dan benar. Maka di sana ada kesempatan dia diterima imannya oleh Allah. Diterima kembali keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah dia bersyahadat, dia menyesali diri, dia taubat, dia kembali, maka mudah-mudahan dosa orang yang berbuat syirik sekalipun diampuni selama masih hidup, itu kesempatannya. Tapi kalau sudah mati, nah ulama menafsirkan ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sudah mati. Tidak ada pengampunan dosa bagi orang yang mati dalam kesyirikan. Ya. Tapi orang-orang yang mati dalam keadaan misalnya dia narkoba atau dia berjudi, ada harapan syafaat di sana. Ada harapan saat anaknya berdoa kepadanya. Ada harapan dari orang yang masih hidup mengirimkan hadiah untuknya. Ya. Tapi buat orang yang mati dalam kesyirikan, memang pintu ini sudah ditutup. Nah, makanya kalau sadar kita sedang melakukan atau sudah melakukan dosa syirik, segera kembali taubat dan perbaharui iman kita, kembali kita bersyahadat. Semoga Allah maafkan dan ampuni dan menerima kembali keimanan kita. Oke, baik, kita harus jeda sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang luasnya ampunan dan ridha Allah. Masih ada tamu istimewa kita, Aryani. Sepertinya kita berikan kesempatan lagi kepada Aryani kalau memang ada yang mau ditanyakan atau Aryani mau jawab. Pertanyaan dari siapa? Dari siapa? Oke. Saya nanya aja kalau Oh, gitu. nanya aja, oke. Saya nanya, misalnya nih Pak Ustadz, Ya. ada anak yatim piatu, mereka menikah. Mungkin ada salah satunya gitu yang mereka menikah. Apakah pernikahan itu sah? Karena kan tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Oke. Ini orang tuanya udah nggak ada. Iya, yatim piatu. Artinya tim piatu. Nggak ada bapak, nggak ada emak bahkan. Iya. Sementara wali nikah itu kan Bapak. diutamakan dari bapaknya. Tapi kan bapak, kalau dia punya abang atau dia punya adik, itu bisa menjadi walinya. Atau kalau si yatim ini punya abang atau punya adik laki-laki, dia bisa menjadi walinya. Kalau nggak punya? Atau kalau nggak punya, terus sampai titik paling akhir, maka wali hakim. Oh. Nah, nanti bisa keponakan, tapi dari garis bapak, bisa paman dari garis bapak, tetap garisnya harus bapak. Termasuk kalau dia masih punya kakek, kakeknya bisa menjadi wali. Nah, jadi runtutan itu harus dipenuhi dulu, baru kemudian wali hakim. Nah, masa iya semuanya pada meninggal? Kalau Dari mulai bapaknya, kalau memang kakeknya, terjadi. anaknya semua, ya wali hakim sudah, kalau udah habis. Nah, kan maksudnya Pamannya udah nggak ada, anak pamannya nggak ada, keponakannya udah nggak ada. nggak dapat ridho gitu, bukan masalah walinya nih. Oh ya, gimana mau dapat ridho orang bapaknya udah nggak ada dari kecil, nggak ada bapaknya dari awal kan? Sementara ridho itu kan datang kalau ada Roma. Artinya bapaknya ada, kan bapaknya ridho Roma.